tetapi saudara bisa merenungkan firman Tuhan melalui tayangan pada hari ini, ya, pada minggu ini, ya, di mana kita tidak bisa berkumpul, tetapi firman Tuhan tetap bisa menyapa kita semua. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siap firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk diberkati, kami siap diubahkan untuk firman-Mu yang adalah kebenaran, yang adalah kehidupan, yang adalah roh yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar dan melihat tayangan ini, mereka diberkati, dikuatkan itu imannya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, ayat 35 sampai ayat yang ke-42. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 35 sampai ayat 42, demikian firman Tuhan. Lalu ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh kesembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, di perjalanan itu, saudaraku, Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah kepala rumah ibadat, tetapi di tengah jalan ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan dia butuh pertolongan. Lalu setelah menolong perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu, Yesus baru mau menolong anak kepala rumah ibadat. Tetapi orang-orang berkata bahwa tidak perlu menyusahkan guru lagi karena anakmu sudah mati. Tidak perlu susah-susah karena anakmu sudah mati. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai kematian anaknya itu? Kalau Tuhan sudah tahu dan Tuhan dimintain pertolongan dan Tuhan sudah tahu, ya, bahwa anak kepala rumah ibadat itu dia akan mati. Tetapi ingatlah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan pasti akan menolong umatnya yang berseru kepadanya. Masalahnya, di sini ada satu perkataan ayat 36, Yesus katakan, "Jangan takut, percaya saja." Kalau kita bisa mempercayai Tuhan, maka kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat mujizat Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul firman Tuhan, iman yang teguh. Saudara, iman yang teguh adalah percaya saja kepada Tuhan apapun yang terjadi. Percaya saja atau tetap percaya. Jika kita dapat mempercayai Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan kalau kita memiliki iman di hati kita. Kalau iman kita tidak koyak, sekalipun kelihatannya pertolongan Tuhan terlambat karena Tuhan lebih dahulu menolong orang lain, lebih dahulu menolong perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Dan anak ini umurnya 12 tahun. Kita melihat Markus pasal yang ke-9 ayat 23. Di situ dikatakan, "Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan berkata tidak ada yang mustahil. Apa yang kita rindukan, apa yang kita sedang butuhkan, kalau kita berseru kepada Tuhan, jangan goyah.
Iman kita harus tetap teguh supaya apa, saudaraku? Supaya firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, seperti apa keadaan orang yang percaya? Seperti apakah ya keadaan orang percaya itu diumpamakan? Kita lihat Mazmur 125 ayat 1 sampai 2. Dalam Mazmur 125 ayat 1 dan 2 itu nyanyian Syarah. Dia berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, orang percaya itu ya atau seumpama atau diumpamakan seperti gunung Sion yang tidak goyah. Artinya tidak tergoyahkan, artinya stabil ya. Imannya teguh, tidak goyah atau stabil. Walaupun banyak mengalami tantangan, walaupun di tengah badai, walaupun ada goncangan, walaupun ada tekanan, walaupun ada pressure, serangan kanan kiri depan belakang, walaupun ada ujian, ada tantangan, imannya tidak goyah. Ya, kepercayaannya tidak goyah. Dia tetap teguh, berpegang kepada apa yang dia yakini. Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Maka lagu-lagu Pentakosta dulu berkata bahwa percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, saudaraku, bahwa orang percaya ya seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi iman kita, saudaraku, jangan naik turun. Jangan nengok kanan, nengok kiri. Jangan lihat situasi. Iman kita harus tetap untuk selama-lamanya, tidak goyah dan tetap teguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, demikian juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 19. Ya, di situ dikatakan begini, saudaraku. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias, itulah iman yang diilhamkan. Iman yang diberikan oleh Bapa Surgawi. Jadi iman itu miliknya Tuhan, tetapi diberikan kepada kita yang mau percaya Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang percaya, saudaraku, ya, itulah iman yang teguh, ya, iman yang hidup. Di atas batu karang ini, ya, di atas iman yang teguh ini, di atas iman yang hidup ini, Yesus mendirikan gerejanya. Bagi orang yang percaya imannya yang tetap teguh, Tuhan menjaga, melindungi umatnya, dan bahkan diperkatakan oleh firman Tuhan, dan alam maut tidak bisa menyentuhnya. Yesus adalah contoh kesempurnaan iman yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Yesus adalah buah sulung iman itu sendiri. Saudara, jadi Yesus memberikan satu teladan, memimpin kita dari iman yang diberikan Bapa kepada kita ini kepada kesempurnaan iman yang besar. Dan Yesus adalah prototipenya. Yesus adalah contoh teladannya. Kita lihat 1 Korintus pasal 15-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya Yesus itu yang sulung, Yesus itu yang pertama, contoh daripada kehidupan iman yang sempurna. Dia mempercayai firman Tuhan sepenuhnya, dia tidak goyah, bahkan sampai mati pun dia yang pertama kali bangkit dari kematian.
Yesus yang sulung, artinya kita penerus-penerusnya, kita yang berikutnya, kita yang memegang tongkat estafet berikutnya. Nah, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, tidak memiliki iman yang teguh, bagaimana kita bisa dipercayakan tongkat estafet kepemimpinan, kesempurnaan Tuhan itu kepada kita? Kita tidak bisa dipercayakan itu kalau kita tidak memiliki iman yang teguh. Kalau iman kita gampang goyang oleh karena masalah, gampang goncang, gampang takut, Tuhan berkata hari ini jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita lihat saudaraku, di dalam Matius pasal 5 ayat 13-14, ini rencana besar Tuhan kepada kita. Rencana besar Tuhan kepada kita adalah kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Tuhan yang memimpin iman kita kepada iman yang lebih besar supaya kita bisa menggarami dunia. Bisa menggarami dunia, bisa menerangi dunia yang gelap ini. Mengapa? Karena dunia ini sedang terguncang imannya. Imannya sedang tergerus, imannya sedang luntur oleh karena situasi, oleh karena gaya hidup, oleh karena hedonisme, ya, sehingga iman mereka mulai goyah. Tetapi bagi orang yang percaya, rencana Tuhan memberikan iman kepada kita supaya kita meneladani kasih Tuhan, supaya kita meneladani imannya Tuhan. Dia tidak goyah sekalipun, dicaci, dicela, dimaki, dia tetap percaya. Dia tetap teguh bagaikan gunung Sion, bagaikan batu karang. Ya, Petrus menerima pewahyuan. Siapakah aku ini? Kata Yesus. Ya, ada yang menjawab itu Elia, ada yang menjawab Nabi yang akan bangkit, ada yang menjawab itu Yohanes yang bangkit. Ya, tetapi Yesus bertanya, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, diilhami oleh Bapa Surgawi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan jawaban itu, itulah iman yang teguh, iman yang diilhamkan, yang lahir daripada keyakinan kita kepada Tuhan, lahir daripada pendengaran akan firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, iman yang hidup, iman yang teguh, di situ aku mendirikan gerejaku, di situ aku mendirikan jemaatku, dan Tuhan memproteksi ya kehidupan orang itu yang memiliki iman yang teguh itu. Bahkan alam maut tidak bisa menyentuhnya. Mengapa? Karena kalau kita pun nanti harus mati, kita pun akan mengalahkan maut seperti Yesus yang sulung mengalahkan maut. Ya, maut tidak akan bisa menahan orang-orang di dalamnya, tetapi orang yang percaya akan bangkit dan menerima kemuliaan Tuhan yang kekal. Ya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang seharusnya ya kita lakukan untuk dunia. Dunia ini semakin hancur oleh keinginannya. Dunia sedang terlelap oleh gelapnya hawa nafsu yang menghancurkan. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 16-17. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup. Dunia ini apa, saudaraku? Ya, semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, ya, keinginan mata, ya lapar mata, apa yang dipandang ingin dimiliki, ya, keangkuhan hidup, gaya hidup, ya, orang hanya bisa memakai ya baju yang standar, beli yang lebih bermerek, yang branded, tas, ya, orang harusnya bisa pakai yang 500.000, dia harus cari tas yang jutaan. Ya, orang memakai sederhana masih bagus, tetapi karena gaya hidup akhirnya orang itu memaksa diri. Itu yang diajarkan dunia. Ya, lapar mata, ya kan, saudara. Nah, dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya, tetapi orang Kristen, orang percaya harus mengingatkan mereka betapa pentingnya iman itu. Iman itu yang akan menggarami dunia. Iman itu yang akan menerangi dunia ini dari kegelapan. Dan kalau saudara imannya teguh, saudara akan menggarami sekelilingnya. Sekelilingnya akan ikut teguh imannya, tidak mudah goyah, tidak mudah bersungut-sungut, dan tidak mudah meninggalkan Tuhan, tidak lemah imannya,
karena saudara jadi garam dan terang bagi orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita melihat saudaraku, bagaimana iman itu bekerja. Sekarang hidup orang percaya bukan lagi mengikuti keinginan diri sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, yaitu hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi orang yang percaya, ya, yang menyerahkan dirinya kepada kita. Jadi saudaraku, ya, yang menggerakkan kita, yang menyertai kita, bukanlah saudaraku, bukanlah keinginan kita, tetapi harus Anak Allah yang hidup di dalam kita. Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup oleh iman, bahwa kita hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita, Yesus yang telah mengasihi kita, yang kita imani bahwa Yesus ada di dalam kita, menggerakkan kita, menyertai kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, yang membuat kita kuat, membuat kita teguh. Itu iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau Anak Allah hidup di dalam kita, maka kita bisa mempercayai Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahkan Yesus katakan saat anak kepala rumah ibadat itu sudah mati, dia berkata, percaya saja, jangan takut. Dan waktu Yesus masuk ke rumah itu, semua orang menangis dan meratap karena dia seorang sudah berduka. Lalu Yesus mengajak Yohanes, Yakobus dan Petrus. Ya, Yohanes rasul kasih, ya Petrus rasul iman, dan Yakobus pengharapan. Iman dan pengharapan menyertai orang yang percaya. Lalu ketika Yesus berkata jangan takut, percaya saja, semua orang menertawakan. Lalu Tuhan Yesus tadi dalam cerita Injil Markus pasal 5 tadi berkata bahwa dia mengusir semua orang yang menertawakan itu. Saudara, kita harus menjauhkan orang-orang yang menertawakan iman kita, yang menertawakan keyakinan kita. Kita tidak perlu ambil pusing, tidak perlu dengarkan mereka, dan tidak perlu terpaku, ya, untuk kita goyah imannya. Maka untuk supaya iman kita tetap teguh dan tidak goyah, kita usir mereka yang menertawakan iman, yang meledek iman. Karena itu akan melemahkan iman kita. Kita jauhi, kita berikan batasan supaya iman kita tetap teguh. Orang-orang yang menertawakan firman Tuhan itu tidak akan mendapat bagian apa-apa. Ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Di situ ketika Anak Allah itu hidup di dalam kita, kita akan hidup oleh iman. Dan Tuhan di dalam Matius 16:18 dikatakan bahwa dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kalau saudara memiliki iman, ya, iman yang teguh, iman yang hidup, di situ saudara adalah bangunan gerejanya Tuhan, jemaat Tuhan. Maka alam maut, kuasa-kuasa yang bekerja melalui alam maut yang menyerang, ya termasuk merenggut nyawa manusia, itu tidak akan dapat menyentuh tanpa seizin Tuhan. Seperti pujian, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Jadi saudaraku, ada proteksi Tuhan. Yerusalem dan gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya. Kita dijagai oleh Tuhan. Maka saudara, di masa pandemi ini, di masa, ya, pekan-pekan PPKM ini, saudara, tidak ada yang dapat melindungi kita. Dan 100% kita aman, tidak ada. Saudara di rumah saja belum tentu saudara ada jaminan saudara tidak kena. Tetapi saudara, kalau saudara memiliki iman, keyakinan yang teguh, ya, maka Tuhan akan melindungi saudara dan berkata, maut tidak akan menyentuhmu, menguasai. Saudara, kita lihat Tuhan itu pribadi yang menarik. Dia bukan pribadi yang menakutkan, tapi menarik, saudara. Dia pribadi yang mengasihi kita. Dia pribadi yang manis buat kita. Kita lihat Matius pasal 6, Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dikatakan, kata-katanya manis semata, mata,
Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Israel. Kata-katanya manis, yaitu kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, yang tidak menggoyahkan iman. Ya, segala sesuatu padanya menarik. Kata-katanya manis semata-mata, tidak ada kutukan yang keluar dari Tuhan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada kegoyahan atau kelemahan, tetapi dia selalu berharap, selalu hidup dalam kasih, dan selalu imannya teguh. Demikian juga dia mengajak kita supaya kita memiliki itu, yaitu kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Saudara, kita lihat saudaraku bahwa Tuhan punya sifat manis semata-mata kata-katanya, dan di dalam dia semuanya menarik. Yesaya pasal 42 ayat 3 dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Tuhan tidak akan pernah mematahkan orang yang putus asa, yang putus pengharapan. Ya, bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita ikut Tuhan, ya, walaupun kita sedang mengalami banyak masalah, mau berputus asa pun Tuhan akan cegah kita supaya tidak putus asa. Dia akan berkata-kata dengan manis supaya iman kita tetap kuat dan iman kita tetap teguh. Dan Allah Roh Kudus telah merancang setiap orang yang percaya mewarisi karakter Yesus anak Allah yang hidup itu. Saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita harus berani mempercayai Tuhan, berani yang menguatkan, menaikkan level iman kita, sehingga kita bisa menggerakkan hati Bapa, hati Tuhan, menggerakkan surga untuk menjangkau kehidupan kita yang masih ada di dunia ini. Jadi sama seperti Dia, yaitu sama. Kapan? Saat Yesus ada di dalam dunia, Dia hidup oleh iman itu, dan imannya menjadi sempurna karena terus terlatih, sehingga Dia bisa berkata kepada anak yang sakit itu, jangan takut, percaya saja, karena iman dia terus bertumbuh dan tidak tergoyahkan. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Siapa yang dikatakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan adalah kita. Kalau kita memiliki keberanian untuk percaya sama seperti Dia, maka kita juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mendoakan orang dan orang itu akan sembuh, dan kita akan berdoa untuk kita bisa menjauhkan segala serangan musuh, sehingga dikatakan Allah maut tidak akan menguasai kita. Artinya hal-hal yang akan mendatangkan celaka tidak menguasai kita. Ya, saudara, kita melihat bahwa di atas batu karang, yaitu di atas iman yang hidup, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Matius 16:19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saudara, ketika saudara percaya anak Allah yang hidup sebagai Mesias yang hidup, iman saudara tidak tergoyahkan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, di surga bukan dilepaskan. Artinya bahwa surga itu setuju dengan iman saudara. Maka Tuhan selalu berkata berkali-kali, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti imanmu. Bahkan Tuhan berkata, kalau aku datang kembali, adakah aku dapati orang yang beriman di bumi ini? Sangat penting, saudaraku. Ya, selama kita hidup di dunia ini, kita masih membutuhkan iman. Bahkan seharusnya kita hidup oleh iman. Kita lihat, saudara, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi saudaraku, firman Tuhan, Injil yang diberitakan oleh para rasul, Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu, saudaraku, digerakkan ketika saudara memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan.
Kita lihat saudaraku, untuk kita bisa berjalan seperti Yesus, kita harus memiliki belas kasihan akan jiwa-jiwa dan rela menderita bagi dia. Saudara, ya, Tuhan Yesus selalu berbelas kasihan kepada yang sakit, kepada yang lemah. Tuhan selalu datang untuk menguatkan, untuk menyembuhkan. Saudara, maka saudaraku, kita harus memiliki belas kasihan seperti Yesus, ya, memiliki belas kasihan akan jiwa-jiwa. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan akan jiwa-jiwa, tidak peduli akan keselamatan orang lain, iman itu tidak akan bekerja. Tuhan berkata bahwa pergilah maka akan menyertai. Kalau saudara diam saja, saudara tidak akan disertai. Untuk apa Tuhan menyertai orang yang hanya diam? Ya, maka orang yang aktif, yang imannya bekerja, yang sehari-hari semakin kuat imannya, Tuhan beserta. Tapi orang yang hanya diam, apalagi takut, apalagi hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak memberitakan Injil, bagaimana dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan percaya saja, jangan takut, kamu akan sembuh? Tidak mungkin, saudaraku. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat seperti Paulus. Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi saudaraku, kita akan bisa melakukan perjalanan iman kita kalau kita memiliki persekutuan dengan Kristus, serupa dengan dia dalam apa? Dalam belas kasihan, dalam penderitaannya, dalam kematian secara daging ini, sehingga kita bisa menyatakan kuasa Allah, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya yang dahsyat, yang menyembuhkan, yang memulihkan itu. Saudara, kita melihat, saudara, Matius pasal 9 ayat 36 dikatakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Syaratnya, saudara harus memiliki belas kasihan. Iman bekerja oleh kasih. Tanpa kasih, iman tidak bekerja. Maka saudaraku, miliki iman yang teguh, hiduplah di dalam kasih, dan selalu berharap kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan menguasai kita, bertahta di dalam kita. Ya, pertanyaannya adalah apakah saudara sudah menerima Roh Kudus? Ya, sudah menerima di dalam iman. Dipenuhi Roh Kudus artinya dipenuhi dengan penerangan profetiknya Tuhan dan membawa kita kepada suara ilahi yang menuntun kita untuk kita bisa berani melangkah dalam iman. Berdoa kepada mereka yang membutuhkan, berdoa bagi mereka yang belum diselamatkan, berdoa bagi mereka yang sedang lemah, berdoa bagi mereka yang sedang khawatir dan takut, bingung, tidak tahu apa yang harus berbuat. Saudara harus menggarami mereka dengan iman saudara. Saudara harus menerangi mereka dengan kasih saudara. Maka iman saudara akan semakin kuat, semakin teguh. Maka janji Tuhan, ya, alam maut tidak akan menguasainya. Dan apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Itulah kalau saudara memiliki iman yang teguh, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini, biarlah menjadi penghiburan, kekuatan, perlindungan buat kita di masa-masa yang sulit ini. Kita tetap percaya dan kita yakin bahwa milikilah iman itu. Terima dengan iman, terima di dalam roh saudara. Minta Roh Kudus selalu menguatkan iman kita. Semakin hari semakin teguh, tidak goyah oleh keadaan apapun juga. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kepada kami iman yang teguh, iman yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin besar, sehingga iman kami tidak mudah digoyahkan oleh angin pengajaran yang tidak benar, oleh pengajaran nabi-nabi palsu, oleh badai kehidupan, oleh ancaman-ancaman kuasa-kuasa yang mencelakakan. Tetapi iman kami Tuhan tidak tersentuh oleh alam maut sekalipun, karena Tuhan, Engkau berkuasa melindungi, memagari Tuhan untuk orang-orang yang percaya, yang hatinya teguh Engkau jagai dengan sempurna. Maka Tuhan, setiap orang yang mendengar dan melihat tayangan ini diberkati oleh Tuhan, imannya dikuatkan, yang menghadapi masalah Tuhan Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan Tuhan pertolongan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, bahkan yang susah, yang menghadapi masa hibur dan kuatkan teguhkan mereka. Kami percaya Engkau berkati Indonesia, Engkau berkati keluarga lepas keluarga, Engkau berkati jemaat GPSD Gold, Engkau berkati semua yang melihat tayangan ini, diberkati usahanya, diberkati pekerjaannya, diberkati kehidupan, diberkati rumah tangganya sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami berlaskan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Yesus Kristus, biarlah kasih pada Kristus menyertai kita sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.